Dah, golek ya apa? Golek welut, Kenapa? ben lunyu ra iso diwiyak. Veda Ega Pratama. I think Uriarte. It's gonna be a tight race, but I hope Feda for sure. Well, I think it's going to be nice between Brian and Veda, so we will see. Pemirsa setia dunia balap dan pecinta gosip kecepatan, bersiaplah. Karena kabar terbaru ini bikin dunia otomotif dan mungkin juga grup WhatsApp para pecinta MotoGP mendadak heboh. Nama Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Indonesia yang sering dibilang anak ajaib dari Yogyakarta, kembali mencuri sorotan media internasional. Dan kali ini bukan sekedar gosip pinggir pedok, tapi bocoran kelas berat dari media Italia. Iya, negeri pasta, pizza, dan Valentino Rossi itu. Menurut laporan Sky Sport Italia dan GP1.com, Veda disebut-sebut bakal naik kasta ke ajang Moto3 musim 2026 dan bergabung dengan tim legendaris Honda Tim Asia. Pemirsa, ini bukan rumor sembarangan. Tim ini dikelola langsung oleh mantan pembalap Jepang yang karismatik, Hiroshi Aoyama, orang yang punya reputasi setangguh rem cakram di tikungan Mugello. Jadi bayangkan, anak muda kita bakal satu garasi dengan talenta-talenta Asia terbaik disokong pabrikan sebesar Honda. Coba bayangin, dari Yogyakarta ke pedok dunia, itu bukan cuma upgrade karir, tapi juga upgrade level kehidupan pemirsa. Sebelum sampai ke titik ini, Veda nggak asal-asalan. Di musim 2025, dia tampil luar biasa di ajang Red Bull Rookies Cup, kompetisi yang sering disebut sebagai kelas uji coba calon bintang MotoGP. Di sana, Veda finish sebagai runner-up klasmen akhir. Runner-up bukan juara harapan ya. Artinya, dia cuma kalah sedikit dari pembalap Eropa yang sudah lebih dulu punya pengalaman. Dan catatan waktunya, lebih tipis dari saldo dompet tanggal tua. Penampilan itu membuat namanya langsung viral di kalangan pengamat balap Eropa. Bahkan beberapa media Spanyol sempat menulis, Veda Ega Pratama adalah ancaman baru dari timur. Wah, kalau sudah disebut ancaman, berarti serius ini. Tapi lucunya, di balik semua keseriusan dunia balap, fans Indonesia malah ramai bahas hal-hal nggak penting. Bang, Veda nanti bawa sambal ke pedok nggak? Atau Honda Tim Asia siap-siap, nanti pedoknya bau nasi goreng. Begitulah gaya netizen kita, tetap nasionalis dan lapar di segala situasi. Tapi jujur, kabar ini memang bikin semangat nasional naik tajam. Karena Honda Tim Asia bukan sembarang tim. Tim ini didirikan untuk membuka jalan bagi pembalap-pembalap muda dari Asia agar bisa bersaing di panggung dunia. Dan selama ini, cuma segelintir pembalap dari Asia Tenggara yang bisa menembusnya. Jadi ketika nama Veda masuk daftar itu seperti menaruh bendera merah putih di garis start Moto3. Menurut bocoran tambahan dari pedok, proses negosiasi Veda dengan Honda sudah hampir rampung. Katanya tinggal tanda tangan kontrak dan fitting seragam baru. Nah, kalau sudah masuk sesi fitting, berarti udah bukan katanya lagi, tapi nyatanya. Apalagi, gosipnya calon rekan setim Veda nanti adalah pembalap muda Jepang yang juga baru naik dari Junior GP. Waduh, kalau beneran, bakal seru tuh. Duo muda Asia dengan gaya beda. Yang satu kalem kayak samurai, yang satu energi kayak anak motoran Jogja. Penonton Moto3 bakal punya tontonan baru. Kombinasi gaya santai khas Indonesia dan ketepatan khas Jepang di satu pit yang sama. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru bikin banner dulu ya. Karena kalau melihat pola karir Veda sejauh ini, anak ini memang nggak suka setengah-setengah. Bahkan di Rookies Cup pun, dia beberapa kali bikin aksi nekat di tikungan tajam yang bikin komentator Eropa teriak, "Who is that Indonesian guy?" Dan kita semua bisa jawab dengan bangga, itu Veda Ega Pratama, bos. Jadi, kalau dia beneran masuk Moto3 2026, ini bukan cuma debut biasa, tapi simbol kebangkitan Indonesia di lintasan dunia. Siapa tahu nanti komentator Moto3 bakal sering ngomong selamat datang pakai logat bule. Tapi ya sebagai reporter lucu tapi serius, saya harus bilang, jangan lupa tetap dukung dengan realistis juga. Dunia balap itu keras, cepat, dan mahal. Tapi kalau ada yang bisa menembusnya dengan tekad baja dan mental baja ringan, itu ya Veda.
Jadi buat kalian para fans, siapkan tagar baru #GaspolVeda, siap pantau tiap sesi latihan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus bahas gosip balap paling panas dengan gaya santai dan ngopi. Karena siapa tahu, tahun depan kita bahas bukan lagi Veda bakal ke Moto3, tapi Veda podium di Moto3. Nah, itu baru breaking news level internasional. Reaksi media Italia dan dunia balap setelah kabar Veda Ega Pratama ini meledak di pedok. Jadi begini, begitu Sky Sport Italia menurunkan laporan eksklusif tentang kesepakatan antara Veda dan Honda Tim Asia, dunia maya langsung meledak bak mesin MotoGP yang overheat di sirkuit Mandalika. Bayangkan, portal-portal berita otomotif Eropa yang biasanya adem ayem bahas strategi ban dan suspensi, tiba-tiba bahas bocah dari Indonesia yang katanya bakal jadi bintang Asia selanjutnya. Bahkan, GP1.com menulis dengan gaya heroik, katanya Veda Ega Pratama, sang sensasi dari timur, siap menggemparkan dunia Moto3. Wah, ini bukan pujian biasa pemirsa. Ini udah level penyambutan bak pahlawan yang pulang perang. Tapi yang lebih lucu, beberapa jurnalis Italia malah kebingungan nyebut namanya. Ada yang ngomong Veda Pratama. Ada juga yang bilang Veda Ega Pratama, kayak nyanyi opera. Sementara netizen Indonesia di kolom komentar langsung nimbrung dengan gaya khas mereka. Bang, itu namanya Veda, bukan vegan. Dan abang Italia, hati-hati salah sebut, nanti diserbu warga plus 62. Khas banget ya. Tapi balik ke intinya, reaksi ini menunjukkan satu hal penting. Dunia sudah mulai melirik talenta Asia Tenggara dengan serius, bukan cuma jadi penggembira di grid belakang. Veda disebut-sebut sebagai simbol dari generasi baru Asia yang berani tampil agresif dan punya teknik matang sejak usia belasan. Bahkan seorang komentator veteran Moto3, Matteo Guerini, dalam podcastnya bilang, jika Honda Tim Asia benar merekrut Veda, itu bukan eksperimen, tapi investasi besar. Waduh, istilahnya keren banget ya, investasi besar. Kayak lagi bahas saham, padahal ini saham kecepatan. Tapi dari sisi Honda Tim Asia sendiri, langkah ini memang logis. Setelah beberapa musim hasilnya stagnan, mereka butuh pembalap yang bukan cuma cepat di lintasan, tapi juga punya daya tarik global. Nah, Veda punya keduanya, kecepatan yang mumpuni dan fans fanatik dari Indonesia yang bisa bikin trending topik cuma modal stiker dan emotikon api. Bahkan, akun resmi MotoGP Asia Pasifik sempat repost foto Veda waktu podium di Rookies Cup, sambil kasih caption, "The next big thing from Indonesia." Nah loh, pertanyaannya aja udah mengandung tantangan. Tapi jangan salah, kabar ini juga bikin pembalap muda lain agak panas dingin. Ada yang bilang, waduh, Honda mulai serius ya cari pengganti dari Asia ya. Ada juga yang bercanda, berarti kita harus belajar sambal biar bisa dekat sama Veda nanti. Di sisi lain, media Jepang juga ikut berkomentar manis. Mereka menyebut bahwa kombinasi pembalap Jepang dan Indonesia di satu tim bisa menciptakan chemistry menarik. Jepang disiplin, Indonesia penuh semangat. Hasilnya, tim yang bisa cepat tapi tetap senyum. Coba bayangkan briefing tim di pedok Honda nanti. Aoyama berbicara tenang dalam bahasa Jepang, lalu Veda menimpali dengan gaya santai. Siap bos, gaspol. Itu pasti jadi momen paling lucu tapi hangat di dunia Moto3. Oh iya, bahkan beberapa penggemar Italia mulai penasaran dengan Indonesia setelah berita ini. Mereka nanya di forum-forum balap, negara itu punya sirkuit juga. Dan fans Indonesia langsung balas bangga. Kami punya Mandalika bro, latar belakangnya laut biru bukan padang rumput. Wah, diplomasi internasional via kolom komentar. Luar biasa. Tapi tentu, reaksi paling besar datang dari penggemar di tanah air. Timeline X Twitter mendadak penuh dengan editan foto Veda pakai wearpack Honda dan tulisan besar-besar Moto3 2026 Indonesia siap mendunia. Ada juga meme lucu, Veda digambarkan naik motor sambil bawa bendera merah putih kayak pahlawan anime. Dan kalau lihat antusiasme itu, bisa dibilang berita ini bukan sekedar gosip pedok, tapi semacam pesta nasional digital. Semua orang ingin jadi bagian dari perjalanan ini. Tapi di balik semua sorakan, para analis balap tetap mengingatkan, Moto3 bukan main-main. Persaingan ketat, tekanan tinggi, dan kecepatan gila jadi makanan sehari-hari. Namun kalau ada pembalap muda yang bisa hadapi semua itu dengan senyum lebar, ya jelas Veda. Ingat, anak ini terbiasa balapan di sirkuit panas, penuh adrenalin, dan ditonton ribuan netizen yang siap kasih komentar tajam. Jadi kalau dibanding tekanan di Eropa, komentar warganet kita jauh lebih menegangkan pemirsa. Dan kalau dia bisa bertahan
Tertahan dari itu, saya yakin menghadapi rival di lintasan bukan masalah besar. Nah, itu dia segmen 2, berita lucu tapi nyata tentang bagaimana dunia luar mulai menatap Indonesia dengan rasa kagum bercampur penasaran. Di segmen selanjutnya, kita bakal bahas dampaknya bagi dunia balap nasional. Apakah ini awal dari era gemilang baru Indonesia di MotoGP, atau justru tantangan besar yang menanti? Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel ini dan pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Karena gosip balap belum selesai, baru mulai panas seperti knalpot abis finish.